Kali ini saya membuat konten yang agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan kali ini saya membuat konten seri leadership yang saya fokuskan di pekerjaan engineering, procurement, dan construction atau biasa disingkat EPC. Kemudian kawan-kawan juga ada yang sudah familiar bahwa pekerjaan EPC tersebut adalah pekerjaan rancang bangun atau rekayasa industri yang mana sebelum dilakukan pekerjaan konstruksi itu biasanya didahului oleh semacam perencanaan engineering, karena kekuatan dari pekerjaan EPC tersebut adalah bagaimana seorang engineer mendesain pekerjaan, baik pekerjaan teknik sipil, teknik elektro, teknik instrumen, mekanikal, dan lain-lainnya sesuai dengan permintaan atau order dari klien, dalam hal ini disebut owner. Bahwa di dalam pekerjaan EPC tersebut itu tentu membutuhkan tenaga kerja yang skill. Rata-rata di bidang engineeringnya diperlukan paling tidak mempunyai semacam kelulusan atau ijazah strata 1 atau S1, tentunya dengan pengalaman yang cukup di bidang masing-masing, karena kekuatan dari pekerjaan EPC itu ya di engineering. Bisa terjadi engineering tersebut terdiri dari beberapa bidang atau beberapa disiplin ilmu yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, pasti ada S1 atau sarjana strata 1 dari bidang sipil, electrical, mechanical, termasuk instrumen dan lain-lainnya. Jadi sangat penting mempunyai tenaga kerja yang di bidang ini. Sekali lagi, karena kekuatan pekerjaan EPC adalah di engineering. Kemudian job desk dari kerjaan EPC terdiri dari beberapa bidang atau beberapa departemen atau beberapa jabatan seperti project manager, kemudian manajer engineering, juga ada manajer procurement atau logistik, termasuk manajer HSE atau safety, juga manajer HRD atau masalah tenaga kerja, juga masalah humas, dan bidang-bidang lainnya yang diperlukan di dalam melaksanakan pekerjaan ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa ketika semua desain sudah dibikin, tentunya dengan mengedepankan kalkulasi engineeringnya, tingkat kesulitannya, kemudian pengecekan atau meneliti lokasi kerja sebelum dilakukan perencanaan dan lainnya, itu merupakan rangkaian pekerjaan engineering yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dan memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Tentunya di samping dari basic ketika mereka kuliah, juga pengalaman ditambah dengan software apa yang digunakan untuk perencanaan tersebut sesuai dengan keluaran terbaru atau masa kini. Sekali lagi, pengalaman juga sangat dominan di sini ketika merencanakan kegiatan tersebut. Ketika perencanaan tersebut sudah dilakukan, tentunya di samping kalkulasi teknis juga ada untuk di drawing atau digambar sesuai dengan yang disyaratkan. Dari inilah project control akan membuat suatu perencanaan atau timeline durasi waktu pekerjaan tersebut dilaksanakan berapa lama. Misalkan pekerjaan persiapan, pekerjaan engineering,
dan seterusnya sampai kerjaan finishing atau commissioning. Dari item-item tersebut tentunya project control mengisi bobot setiap item pekerjaan, yang biasanya presentasi ini dihitung dari nilai rupiah item pekerjaan tersebut dibagi grand total kontrak dikalikan 100% ketemu presentasi. Juga setiap itu kita akan bikin S-curve, juga lain-lainnya yang merupakan rangkaian kegiatan project control yang dibikin. Tentunya sebelum membuat suatu perencanaan ini, project control akan melibatkan departemen lain seperti dari humas, dari procurement, dari keuangan, dan lain-lainnya, karena supaya mendapatkan setiap item pekerjaan tersebut durasi yang dibutuhkan itu telah diketahui oleh semua pihak dan terakhir ditandatangani antara kontraktor dengan owner, sehingga itu menjadi satu landasan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ketika dilakukan pekerjaan eksekusi. Di samping itu, manajer procurement ketika melakukan pembelian atau bikin purchase order atau PO, dasarnya adalah timeline dari project control tersebut supaya tepat waktu dari mulai order pembelian sampai tiba di lapangan. Tentunya berbagai tahapan harus dilakukan, seperti pemeriksaan material sebelum berangkat itu dilakukan oleh tim quality control. Kalau misalnya kerja mechanical ya quality controlnya dari mechanical, kalau sipil tentu dari sipil, dan seterusnya, agar ketika datang di lapangan sudah tidak ada keraguan dan benar adanya sesuai spesifikasi maupun persyaratan yang disyaratkan. Sedangkan untuk untuk manpower loading tentunya kerjasama dengan manajer humas, berapa diperlukan, apakah sekaligus atau bertahap sesuai item pekerjaan. Jadi rata-rata tidak bisa dikirim tenaga kerja keseluruhan sesuai dengan item pekerjaan. Dan di sini perlu ditegaskan, fungsi humas adalah menyatukan atau menyesuaikan kebutuhan tenaga lokal maupun tenaga kiriman, harus disesuaikan. Biasanya di lokal itu kita butuhkan yang non skill. Kalaupun toh di lokal tersebut tersedia tenaga kerja yang skill, ya kita akan lakukan perekrutan di lokal. Sedangkan tugas project manager itu tidak harus mempunyai skill yang keseluruhan, cukup dia mengakomodir atau menyatukan dari berbagai bidang supaya menjadi tim yang solid, sehingga akan didapatkan kecepatan kerja, ketelitian maupun kualitas sesuai time schedule atau rencana kerja yang sudah dibikin oleh project control. Kira-kira gitu sebagai kritis saja bisa saya sampaikan, karena kalau saya terangkan secara detail tentu waktunya cukup panjang. Mudah-mudahan ini berguna walaupun sekelumit. Mari kita bekerja sesuai dengan bidang kita, sesuai kapasitas kita dan kemampuan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EBC.